Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Latif Yanto. Selamat datang di channel ini. Di video kali ini lagi-lagi saya ingin membahas soal perkembangan timnas Indonesia, di mana secara khusus di video ini saya ingin membahas tentang striker muda baru timnas Indonesia, yaitu Jens Raffen, yang digadang-gadang bakalan menjadi striker andalan timnas Indonesia di masa depan. Ini bisa saja menjadi temuan berharga PSSI di tengah paceklik striker di tubuh timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung pada bulan September mendatang. Jens Raffen bisa saja menjadi striker utama timnas Indonesia nantinya, timnas Indonesia senior, jika dia mampu menampilkan performa terbaik di timnas kelompok umur. Karena jika penampilannya bersama timnas U19 atau U20 moncer, mungkin saja STI nanti akan menariknya ke timnas senior di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mungkin saja nanti Shin Tae-yong akan memplot Jens Raffen ini seperti layaknya Alvarez yang mengenakan jersey nomor 9 di Argentina pada Copa America tahun 2024. Tapi tunggu teman-teman, apakah tidak terlalu dini untuk mengatakan bahwa Jens Raffen telah digadang-gadang bakalan menjadi striker utama timnas Indonesia di masa depan? Sementara kita sampai saat ini itu belum melihat kembali aksi Jens Raffen sendiri setelah resmi dinaturalisasi. Itulah yang akan menjadi topik pembahasan saya di video kali ini. Jadi teman-teman, sejak resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI, sebagaimana yang sudah saya bilang tadi sebelumnya, kita belum melihat kembali aksi Jens Raffen bersama timnas Indonesia, terutama di timnas muda U19 atau U20. Akan tetapi, rasa penasaran itu sepertinya akan terjawab dalam waktu dekat, yaitu ketika timnas U19 akan berlaga di Piala AFF U19 yang akan berlangsung pada 17 hingga 29 Juli 2024. Di ajang ini, kita akan menyaksikan bagaimana sebenarnya kualitas permainan, kualitas yang dimiliki oleh Jens Raffen untuk menjawab apakah harapan lini depan timnas Indonesia benar-benar ada di pundak anak muda ini. Di Piala AFF U19 nanti, Indonesia akan tampil di Stadion Gelora 10 November dan Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas U19 asuhan Indra Safri ini itu berada di grup A bersama Filipina, kemudian Kamboja, dan Timor Leste. Dan akan mengawali perjuangannya pada tanggal 17 Juli 2024 melawan Filipina. Di pentas kejuaraan ini, target U19 ya sangat jelas, yaitu kembali keluar sebagai juara, sebagai pemenang. Di kejuaraan Piala AFF Indonesia baru sekali merasakan titel juara, yaitu di edisi 2013. Saat itu Piala AFF U19 juga dihelat di Surabaya. Ada banyak nama pemain muda yang tergabung di timnas U19 yang akan diturunkan oleh Indra Safri pada Piala AFF nanti. Akan tetapi, dari sekian nama yang ada di timnas U19, ada satu pemain hasil naturalisasi timnas, yaitu Jens Raffen, yang bakalan menjadi sorotan lebih banyak. Bersama timnas Indonesia, khususnya di Piala AFF U19 2024, Wonderkid Dordrecht U21 Belanda ini itu bakal meledak. Pasalnya dengan tinggi 189 cm, pemain keturunan yang di tubuhnya mengalir darah orang Yogyakarta ini itu pasti bakalan menjadi monster yang menakutkan, monster yang mengerikan bagi jantung pertahanan lawan. Kalau itu terjadi teman-teman, maka benar asumsi sementara kita bahwa pemain ini bakalan menjadi striker masa depan timnas Indonesia yang sudah lama kita idam-idamkan. Sejak generasi Bambang Pamungkas dan Eloko Gonzalez, kita tidak lagi memiliki striker berkualitas yang selalu menebar ancaman untuk kubu-kubu lawan. Kita tidak lagi memiliki striker yang bisa mengkonversi
setiap peluang sekecil apapun, baik melalui kaki maupun kepala untuk menjadi gol. Harus diakui bahwa selama ini kita sangat kesulitan memiliki pemain yang berposisi sebagai striker. Kalaupun ada, biasanya performa mereka kurang konsisten, fluktuatif. Di timnas level usia, memang kita tidak kekurangan striker. Dulu ada namanya Bagus Kahvi, ada juga Hoki Caraka, ada juga Ramadhan Sananta. Tapi performanya hanya di timnas level kelompok umur. Baik Bagus Kahvi, kemudian Hoki Caraka, maupun Ramadhan Sananta, ketiganya memang sempat digadang-gadang bakalan menjadi striker masa depan timnas Indonesia. Tapi teman-teman, nyatanya mereka selalu layu sebelum berkembang. Lihat saja Bagus Kahvi yang bahkan tidak ketahuan kabarnya setelah di backup cedera cukup lama. Ada juga Hoki Caraka yang juga sempat moncer bersama timnas kelompok umur yaitu U19 saat itu gitu. Tapi kemudian tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya ketika diorbitkan ke timnas senior oleh Shin Tae-yong. Kemudian ada juga Ramadhan Sananta. Dia tipe striker murni yang sangat baik di timnas kelompok usia. Dan bahkan ketika tampil di klub sangat luar biasa. Tapi ketika ditarik ke timnas, terutama ditarik ke timnas senior, dia juga sama seperti yang lain gitu ya, selalu kesulitan untuk mencetak gol. Di timnas senior sendiri, kita juga sudah punya Dimas Derajat sebenarnya. Tapi juga sama seperti yang lain, performanya naik turun. Tidak pernah tampil konsisten dan tidak bisa menaikkan level permainannya, sehingga kemudian kalah bersaing dengan Ragnar dan Rafael Struijk yang selalu menjadi pilihan utama bagi Shin Tae-yong. Akan tetapi, meskipun kita sudah memiliki Rafael Struijk dan kemudian Ragnar, lini depan timnas Indonesia juga masih kesulitan untuk mencetak gol. Itulah kenapa kemudian adanya Jens Raven itu menumbuhkan harapan bahwa timnas Indonesia akan memiliki striker tajam. Setidaknya kehadirannya di timnas Indonesia itu bakalan menambah daya gedor timnas Indonesia. Baik di kelompok usia, di kelompok umur, maupun nanti di level senior. Akan tetapi teman-teman, meskipun Jens Raven sudah menjadi WNI, tapi untuk tampil bersama timnas senior juga tidak bakalan mudah. Dia harus bisa membuktikan kemampuannya di timnas kelompok usia lebih dahulu, yaitu bersama timnas U19 di Piala AFF tahun 2024 sebagai pintu gerbang untuk masuk ke timnas senior. Ya, agar bisa bergabung dengan Tom Haye dan kawan-kawan di bawah asuhan langsung pelatih Shin Tae-yong. Tapi masalahnya adalah, apakah Jens Raven akan tampil baik bersama timnas U19 di Piala AFF U19 nanti? Sepertinya demikian sih. Dia mungkin akan bisa langsung nyetel dengan Doni Tripamungkas dan kawan-kawan di U19. Adaptasi mungkin tidak akan menjadi masalah bagi pemain seperti dia. Karena dia musim lalu, dia sudah tampil bersama Dordrecht U21. Dari 16 laga yang dijalani, dia mampu mengemas 8 gol. Apalagi dia memang pemain yang serba bisa. Selain bisa ditempatkan sebagai striker, dia juga bisa ditempatkan sebagai gelandang serang dan winger, baik kiri maupun kanan. Jens Raven sendiri mengaku sudah tidak sabar untuk melakoni debutnya bersama timnas Indonesia, utamanya timnas U19. Dia paham betul bahwa pecinta setia timnas Indonesia sudah ngebet ingin melihat aksinya, terlebih gol-gol spektakulernya seperti yang dia torehkan di Liga Belanda. Jika berhasil tampil baik dan memberikan kontribusinya yang sangat besar untuk timnas U19, bukan tidak mungkin dia bakalan tampil di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
berada di grup C bersama Jepang, kemudian ada Bahrain, Cina, Australia, dan Arab Saudi, timnas Indonesia benar-benar membutuhkan pemain yang bisa diandalkan di lini depan untuk mencetak gol. Dia mungkin akan bahu-membahu dengan Ragnar dan Rafael Struijk untuk membobol gawang lawan. Dan memang itulah yang dituntut dari seorang striker, dari seorang pemain depan. Dan secara postur tubuh, Jens Raven ini adalah sosok yang ideal untuk menjadi seorang striker. Dan bakalan menjadi, sebagaimana yang saya bilang tadi, monster ya. Bakalan menjadi monster yang mengerikan, yang menakutkan bagi jantung pertahanan lawan. Jadi bisa saja nanti Jens Raven ini dipanggil oleh STY untuk bermain di timnas senior. Tetapi untuk ke arah sana, saya kira dia harus membuktikan lebih dulu ketajamannya bersama timnas Indonesia U19. Jika benar seperti yang sudah dirumorkan, maka bisa saja nanti kita sebut bahwa PSSI sudah berhasil menemukan striker nomor 9 yang bisa menjadi momok mematikan bagi lawan-lawan timnas Indonesia. Terutama nanti ketika timnas bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apalagi sampai sekarang teman-teman, PSSI masih menggenjot proses naturalisasi pemain luar negeri yang memiliki keturunan darah Indonesia, terutama di lini serang, di lini depan. Kita berharap meskipun sudah ada Jens Raven, PSSI tetap melanjutkan perburuannya untuk mencari pemain-pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia. Ya, tujuannya adalah untuk membela timnas Garuda, timnas Merah Putih di pentas dunia. Kita tentu tidak ingin melihat timnas Indonesia menjadi bulan-bulanan tim-tim Asia di kualifikasi nanti. Maka oleh sebab itu, semua lini timnas Indonesia harus diperkuat. Entah dengan skill atau dengan mendatangkan pemain-pemain baru yang lebih berkualitas, yang lebih mumpuni untuk bersaing dengan pemain-pemain berkualitas di level Asia. Baiklah teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan memberikan komentar-komentar positifnya di video-video yang sudah saya unggah sebelumnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.